Kembali membahas kisah dan sejarah tentang pahlawan jenderal termuda di Indonesia, yakni Jenderal Sudirman. Selain menjadi pejuang Indonesia yang sangat luar biasa, sebagai guru, juga sebagai tokoh dan kader Muhammadiyah. Kali ini membahas mengenai isu kudeta Jenderal Sudirman. Disajikan dengan gaya naratif, mendalam, namun tetap berlandaskan fakta sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan. Penjelasan mendalam isu kudeta Jenderal Sudirman antara realitas sejarah dan dinamika politik awal Republik. Pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia, situasi politik dan militer berada dalam kondisi yang sangat cair, penuh ketegangan, dan seringkali diliputi rasa curiga antar kelompok. Di tengah pergolakan tersebut, salah satu isu yang sering muncul dalam diskusi sejarah populer adalah isu kudeta Jenderal Sudirman. Sebuah narasi yang menyebutkan bahwa Sudirman pernah dituduh hendak melakukan perebutan kekuasaan dari pemerintahan sipil atau sebaliknya, pemerintah sipil dianggap berupaya melemahkan posisi sang panglima. Walau isu ini tidak pernah terbukti sebagai kudeta nyata, dinamika yang melatar belakanginya memang syarat ketegangan politik, perbedaan strategi perjuangan, dan konflik visi antara kelompok sipil dan militer. Mari kita telusuri dengan runut, mendalam, dan jelas. 1. Latar belakang, Indonesia di persimpangan tahun 1945-1949. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia tidak hanya menghadapi agresi militer Belanda yang ingin kembali berkuasa, tetapi juga harus menata struktur negara yang baru lahir, hubungan antara pemerintah sipil dan militer, serta perbedaan ideologi antara tokoh-tokoh utama Republik. Di masa inilah Jenderal Sudirman muncul sebagai panglima besar yang dihormati, namun juga berada di tengah berbagai tarik-menarik kekuasaan. Dua pusat kekuatan utama kala itu adalah 1. Pemerintah sipil. Di bawah Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, yang menekankan diplomasi, perjanjian politik, dan upaya mempertahankan negara melalui jalur perundingan. 2. Pemerintah militer. Dipimpin oleh Jenderal Sudirman, yang percaya bahwa kemerdekaan harus dipertahankan dengan perlawanan bersenjata tanpa kompromi. Perbedaan strategi inilah yang kemudian melahirkan berbagai ketegangan, termasuk rumor-rumor kudeta. Isu mengenai adanya rencana kudeta atau potensi perebutan kekuasaan oleh Jenderal Sudirman terhadap pemerintah Republik Indonesia di bawah Presiden Soekarno adalah salah satu topik paling kontroversial dalam historiografi Indonesia. Isu ini tidak pernah terbukti secara faktual, namun sering dibicarakan karena muncul dari berbagai peristiwa yang terjadi selama masa revolusi, saat hubungan antara militer dan pemerintah sipil berada dalam ketegangan yang sangat tinggi. 1. Latar belakang sejarah. 2. Karakter dan posisi politik Jenderal Sudirman. 3. Akar munculnya isu kudeta. 4. Peristiwa-peristiwa yang memicu rumor. 5. Analisis berbagai sejarawan. 6. Kenapa isu ini tetap hidup hingga sekarang? 7. Kesimpulan akhir. Mari kita mulai dengan konteks awal. Indonesia pasca proklamasi, masa yang bergejolak. Sesaat setelah proklamasi 1945, Indonesia belum benar-benar merdeka. Belanda bersama sekutu kembali datang ke tanah air, menggunakan dalih melucuti tentara Jepang. Di banyak daerah, terjadi bentrokan antara rakyat Indonesia dan pasukan sekutu. Pada saat itulah, struktur militer nasional masih sangat muda. TKR, cikal bakal TNI, baru mulai dibentuk. Tidak ada persenjataan lengkap, tidak ada organisasi komando yang rapi, dan tidak ada pengalaman perang modern dalam skala besar. Di tengah kekacauan itu, muncul seorang figur muda yang segera menarik perhatian, Sudirman, mantan guru Muhammadiyah yang memiliki karisma luar biasa, kepemimpinan alami, dan visi moral yang kuat. Pada usia 29 tahun, ia terpilih menjadi Panglima Besar TKR. Popularitas Sudirman naik sangat cepat, dan ini menjadi salah satu akar mengapa isu kudeta bisa tumbuh. Ketika seorang panglima muda menjadi sangat dihormati oleh pasukan dan rakyat, selalu ada potensi munculnya spekulasi politik. 2. Dua arah strategi. Diplomasi versus perang. Untuk memahami isu kudeta, kita harus memahami dua pandangan besar yang saat itu bertarung. 1. Pandangan pemerintah sipil, Soekarno-Hatta.
mengutamakan politik dan diplomasi, mencari pengakuan internasional, berunding untuk menghindari kehancuran total, fokus pada membangun negara yang stabil. Dua pandangan militer, Sudirman dan para komandan, mengutamakan perang rakyat, menolak perundingan yang menguntungkan Belanda, menganggap kedaulatan tidak bisa ditawar-tawar, percaya bahwa kekuatan rakyat bisa menahan invasi. Dua pendekatan ini sering bertabrakan. Tetapi pertentangan strategi tidak berarti niat kudeta. Namun, di titik tertentu, benturan pandangan ini menimbulkan rumor dan persepsi yang berlebihan. Bagian 3, karakter Jenderal Sudirman, antara kesetiaan dan ketegasan. Untuk memahami mengapa Sudirman sering dipersepsikan sebagai tokoh yang berpotensi melakukan kudeta, kita perlu memotret karakternya. Sudirman adalah tipe pemimpin yang tegas pada prinsip, sangat anti terhadap penjajahan, tidak suka kompromi yang merugikan rakyat, religius, berpegang pada moral kuat, disiplin ala militer peta, sangat dicintai oleh pasukan. Para komandan dan laskar melihat Sudirman sebagai figur pemersatu, sementara pemerintah sipil terkadang khawatir bahwa ketokohan Sudirman bisa membuat arah negara menjadi terlalu militeristik. Kekhawatiran seperti inilah yang memicu rumor, bukan dari tindakan Sudirman, tetapi dari persepsi orang-orang di sekelilingnya. Bagian 4, akar munculnya isu kudeta. Ada beberapa peristiwa yang sering dikaitkan sebagai bibit-bibit kudeta, meski sebenarnya tidak pernah mengarah ke sana. 1. Penolakan Sudirman terhadap Perjanjian Renville, 1948. Perjanjian Renville dianggap merugikan Republik. Wilayah RI semakin mengecil. Banyak pasukan harus mundur. Belanda memperoleh keuntungan strategis. Sudirman dengan tegas menolak perjanjian ini. Disinilah muncul rumor bahwa ia mulai tidak sejalan dengan pemerintah pusat. Sikap kerasnya dianggap sebagai ketidakpatuhan, padahal itu bentuk kritis seorang panglima terhadap situasi perang. 2. Peristiwa 3 Juli 1946. Beberapa kelompok politik saat itu mencoba mempengaruhi tokoh militer untuk menekan pemerintah, namun Sudirman menolak terlibat. Fakta bahwa ia berada di tengah pusaran politik membuat sebagian pihak menafsirkan bahwa Sudirman mungkin punya kekuatan untuk melakukan kudeta. Namun, ia tidak pernah bergerak ke arah itu. 3. Konflik tersembunyi antara lingkaran politik dan militer. Ada beberapa penasihat presiden yang kurang menyukai pengaruh Sudirman. Mereka melihat militer sebagai ancaman terhadap pemerintahan sipil. Persepsi mereka inilah yang kemudian membentuk rumor, Sudirman bisa menggulingkan presiden sewaktu-waktu. Tapi sekali lagi, itu hanyalah persepsi, bukan realitas. Bagian 5, puncak ketegangan, agresi militer Belanda. Titik paling sering dikaitkan dengan isu kudeta adalah peristiwa pada 19 Desember 1948. Belanda menyerang Yogyakarta. Presiden Soekarno memilih tetap di ibu kota agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan. Sudirman, yang sedang sakit paru-paru, memutuskan keluar dari kota untuk memimpin perang gerilya. Keputusan keduanya berbeda drastis. Bagi sebagian orang, Soekarno dianggap terlalu diplomatis. Sudirman dianggap lebih tegas dan berani. Dari sinilah rumor berkembang bahwa Sudirman bisa saja mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan sipil yang dianggap menyerah. Namun faktanya, Sudirman tetap mengakui legitimasi pemerintahan pusat. Ia selalu menyebut Soekarno sebagai pemimpin revolusi. Ia tidak pernah mendirikan pemerintahan tandingan. Ia berperang untuk mempertahankan republik, bukan mengambil alihnya. Bahkan ketika pasukannya sangat kuat dan rakyat begitu mendukungnya, ia tidak melakukan manuver politik apapun. Bagian 6, pendapat para sejarawan. Sebagian sejarawan menyatakan bahwa isu kudeta adalah produk interpretasi politik, bukan fakta sejarah. Narasi dramatis yang lahir karena minimnya dokumentasi. Spekulasi modern berdasarkan perbandingan dengan kudeta militer di negara lain. Hasil ketegangan alami antara militer dan sipil dalam negara yang baru berdiri. Mayoritas sejarawan sepakat bahwa
Tidak ada bukti, dokumen, kesaksian, atau catatan sejarah yang menunjukkan Sudirman pernah merencanakan kudeta. Bagian 7. Mengapa isu ini tetap hidup? Isu ini tetap hidup karena beberapa alasan. 1. Harisma Sudirman yang luar biasa. Ketika seorang panglima dicintai rakyat dan tentara, rumor kekuasaan pasti muncul. 2. Perbedaan strategi perang. Pihak yang mendukung diplomasi dan pihak yang mendukung militer sering saling curiga. 3. Minimnya catatan sejarah detail. Celahnya diisi oleh spekulasi dan cerita lisan. 4. Daya tarik narasi dramatis. Cerita, Panglima hampir menggulingkan presiden, terdengar menarik, meskipun tidak benar. Bagian 8. Bukti kesetiaan Sudirman. Beberapa fakta berikut menunjukkan bahwa Sudirman tidak hanya setia, tetapi juga sangat menjaga kehormatan pemerintah Republik. Ia selalu membawa mandat resmi dari presiden saat bergerilya. Ia menolak ajakan pihak-pihak yang ingin melawan pemerintah pusat. Ia kembali ke Yogyakarta setelah pasukan Belanda mundur tanpa mengambil langkah politik. Ia tetap menghormati Soekarno sebagai pemimpin tertinggi hingga wafat. Tidak ada seorang pun saksi sejarah yang pernah menyatakan Sudirman memiliki ambisi politik. Ia hidup dan wafat sebagai seorang prajurit, bukan politisi. Bagian 9. Penutup, membaca sejarah secara proporsional. Isu kudeta Jenderal Sudirman sebetulnya adalah cermin dari kondisi negara muda yang sedang mencari bentuk. Hubungan rumit antara militer dan sipil. Dinamika politik yang belum stabil. Interpretasi sejarah yang terus berkembang. Namun, setelah menelaah berbagai sumber, dapat ditegaskan bahwa isu kudeta Jenderal Sudirman adalah mitos, bukan fakta. Sudirman berjuang untuk republik, bukan untuk kekuasaan. Ia memimpin perang gerilya bukan untuk membentuk pemerintahan sendiri, melainkan untuk menjaga agar Indonesia tetap merdeka. Hingga hari ini, ia dikenang bukan sebagai sosok yang haus kekuasaan, tetapi sebagai panglima besar yang setia, bersih dari ambisi pribadi, dan menempatkan bangsa di atas segalanya. Jadi kesimpulan dari cerita ini, isu kudeta yang kerap dikaitkan dengan Jenderal Sudirman pada dasarnya lahir dari dinamika politik dan militer Indonesia pada masa-masa awal kemerdekaan, ketika negara masih rapuh, penuh intrik, dan berada dalam tekanan internal maupun eksternal. Walaupun tidak pernah ada bukti sejarah yang menunjukkan bahwa Jenderal Sudirman merencanakan kudeta terhadap pemerintahan yang sah, berbagai ketegangan sempat melingkupinya. Baik antara militer dan sipil, maupun antara kelompok-kelompok politik yang memiliki visi berbeda terhadap masa depan Indonesia. Dalam konteks ini, Jenderal Sudirman lebih tepat dipahami sebagai simbol stabilitas moral ketimbang tokoh penggerak kudeta. Ia konsisten menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan politik apapun. Selama masa perjuangan, ketika pemerintah pusat kadang menunjukkan sikap kompromistis terhadap Belanda, Sudirman tetap bersikeras bahwa kemerdekaan tidak boleh dinegosiasikan. Sikap keras tersebut kerap disalahpahami oleh beberapa kalangan sebagai tanda adanya percikan konflik antara militer dan pemerintahan sipil. Padahal pada kenyataannya, Sudirman tetap menghormati legitimasi pemerintahan Presiden Soekarno. Isu kudeta muncul terutama karena perbedaan strategi antara pemerintah dan militer. Pemerintah, dalam menghadapi tekanan diplomatik Belanda, terkadang memilih jalur perundingan. Di sisi lain, Sudirman, yang berpegang pada prinsip kemerdekaan adalah hak yang tidak bisa dihentikan oleh apapun, lebih percaya pada perlawanan bersenjata. Perbedaan pandangan inilah yang kemudian ditafsirkan sebagian pihak sebagai potensi gesekan kekuasaan. Namun, ketika situasi negara berada di ambang kehancuran setelah agresi militer Belanda II, Sudirman menunjukkan komitmen utuhnya terhadap persatuan bangsa. Ia tetap bergerilya bukan untuk membangun kekuasaan sendiri, melainkan memastikan bahwa negara tetap hidup, rakyat tetap percaya, dan perjuangan tidak padam. Jika ia memiliki ambisi kudeta, maka momen inilah yang paling mudah dimanfaatkan. Ketika pemerintah berada dalam tekanan, presiden ditawan, dan militer berada dalam kendalinya. Tetapi Jenderal Sudirman justru melakukan hal sebaliknya. Menjaga legitimasi pemerintahan dan berjuang agar Indonesia tetap berdiri. Dari seluruh dinamika tersebut,
Jelas bahwa isu kudeta lebih merupakan konstruksi politis yang timbul dari ketakutan, prasangka, dan interpretasi berlebih atas perbedaan strategi politik. Sudirman tidak pernah mencita-citakan kekuasaan politik. Ia adalah seorang prajurit yang melihat dirinya sebagai alat negara, bukan penguasa negara. Ia tidak pernah memosisikan diri sebagai rival Soekarno, tetapi sebagai pelindung Republik. Pada akhirnya, kesimpulan dari isu ini menunjukkan bahwa figur Jenderal Sudirman berdiri tegak bukan sebagai tokoh perebut kekuasaan, melainkan sebagai penjaga moralitas bangsa. Ia mengajarkan bahwa kesetiaan kepada negara berada di atas segala kepentingan kelompok. Bahwa perjuangan bukan tentang merebut kekuasaan, melainkan mempertahankan kehormatan bangsa. Dan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari intrik atau politik, melainkan dari keteguhan prinsip. Karena itu, isu kudeta Sudirman sebetulnya lebih menggambarkan kompleksitas sejarah Indonesia pada masa awal kemerdekaan, bukan fakta sejarah. Ia menyoroti betapa rentannya negara muda terhadap salah tafsir dan rumor. Walaupun begitu, nama Sudirman tetap bersinar, bukan karena ia berada di tengah kontroversi, melainkan karena ia mampu menjaga dirinya dari godaan kekuasaan, berdiri sebagai panglima yang setia pada Republik, dan mempertahankan kemerdekaan dengan jiwa yang sepenuhnya berserah kepada bangsa. Dengan demikian, kesimpulan panjang dari isu ini menegaskan bahwa Jenderal Sudirman adalah simbol integritas, bukan ambisi, penjaga Republik, bukan penggoyah kekuasaan, dan pejuang kebenaran, bukan pelaku kudeta.